Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aura Izzatul Afifah, NIM 2214020029. Prodi Pendidikan Bahasa Arab, BP 22 kelas A, UIN Imam Bonjol Padang. Dosen pengampu Dr. Firdaus Sultan Mamat, MPD. Mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester 1. Baiklah, saya akan menjelaskan dalam presentasi pada kali ini yaitu mengenai dampak invasi akibat terjadinya Baghdad jatuh ke Mongol. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu invasi. Invasi adalah aksi di mana angkatan militer bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh negara lain dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Dan bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alanja Khan, yang mempunyai 2 putra kembar, yaitu Tatar dan Mongol. Dalam waktu yang panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Pada saat itu, dikenal dengan bangsa nomaden. Orang-orang Mongol mempunyai watak yang keras, suka berperang, dan berani menghadang maut dalam mencapai keinginannya. Bangsa Mongol memiliki kepercayaan yang dikenal dengan Shamanisme. Dengan kepercayaan itulah, mereka berusaha memperluas wilayah kawasannya, yaitu dengan menduduki wilayah-wilayah yang strategis secara paksa, tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya yaitu mengenai dampak invasi akibat terjadinya Baghdad jatuh ke Mongol. Adapun ada 2 dampak. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positif dari invasi Mongol itu antara lain disebabkan mereka berasimilasi dan bergaul dengan masyarakat muslim dalam jangka yang panjang, seperti yang dilakukan oleh Ghazan Khan, yaitu pada tahun 1295 sampai 1304, yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaannya. Walaupun ia pada mulanya beragama Buddha, rupanya ia telah mempelajari agama-agama sebelum menetapkan keislamannya. Dan yang lebih mendorongnya masuk Islam ialah pengaruh seorang menterinya, Rasiduddin, yang terpelajar dan ahli sejarah, yang terkemuka, yang selalu berdialog dengannya. Dan ada juga terpengaruh oleh Nauruz, seorang gubernur untuk beberapa provinsi di Syria. Dan dampak positifnya juga ia menyuruh kaum Kristen dan Yahudi untuk membayar jizyah dan memerintahkan mencetak uang yang bercirikan Islam, melarang riba, menyuruh para pemimpinnya menggunakan sorban. Setelah mengetahui dampak positif, adapun dampak negatif dari invasi akibat terjadinya Baghdad jatuh ke Mongol, yaitu dampak negatifnya tentunya lebih banyak bila dibandingkan dengan dampak positif. Kehancuran jelas terjadi di mana-mana akibat serangan Mongol, sejak wilayah timur hingga ke barat. Kehancuran kota-kota dengan bangunan yang indah dan perpustakaan-perpustakaan yang mengoleksi banyak buku memperburuk situasi umat Islam. Tidak hanya itu, juga terjadi pembunuhan terhadap umat Islam, bukan hanya di masa Hulagu yang membunuh Khalifah Abbasiyah dan keluarganya, akan tetapi pembunuhan dilakukan oleh Arghun Khan keempat pada dinasti II Khainiyah terhadap Takadur sebagai Khan ketiga yang dihukum mati karena masuk Islam. Arghun membunuh umat Islam dan mencopotnya dari jabatan-jabatan penting negara. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang dampak invasi akibat terjadinya Baghdad jatuh ke Mongol. Salam dari saya, Aura Izzatul Afifah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.